Misteri Barong Landung dari Bali. Di antara hiruk-pikuk keindahan dan ketenangan spiritual Bali, terdapat dua sosok raksasa yang menjulang tinggi dalam perayaan adat Barong Landung. Berbeda dari barong-barong lainnya yang menyerupai hewan mitologi, Barong Landung adalah dua boneka besar menyerupai manusia. Satu barong bersosok laki-laki warna hitam dan satu barong wanita berwarna putih dengan mata sipit. Bagi masyarakat Bali, Barong Landung dikenal sebagai perwujudan dari raja penguasa Bali pada zaman Bali kuno, yakni Srijaya Pangus dari Kerajaan Balingkang. Dengan permaisurinya asal Tiongkok, Kang Qingfi saat zaman Kerajaan Bali kuno, pada masa pemerintahannya, sang raja banyak menjalin kerjasama dengan para pedagang asal Tiongkok. Dari hubungan dagang dengan Tiongkok inilah, Raja Jayapangus bertemu dengan seorang wanita Tiongkok bernama Kang Qingfi yang merupakan putri dari seorang saudagar kaya raya. Bertahun-tahun menjadi pasangan suami dan istri, Raja Jayapangus dan Kang Qingfi tidak kunjung dikaruniai anak. Raja Jayapangus pun memutuskan untuk mencari pencerahan, hingga terdampar di sebuah wilayah di kaki Gunung Batur. Raja Jayapangus pun memutuskan bermeditasi di sana. Kehadiran Raja Jayapangus di kaki Gunung Batur menarik hati Dewi Danu yang menjadi penguasa di wilayah tersebut. Dewi Danu berusaha menggoda Raja Jayapangus dari meditasinya. Akhirnya Raja Jayapangus tergoda dan memutuskan menikahi Dewi Danu. Dari pernikahan ini, dikaruniai seorang putra. Sekian tahun berlalu, Kang Qingfi diratap kesedihan karena suaminya tidak kunjung pulang. Ia memutuskan bertualang mencari suaminya. Ia akhirnya bertemu seorang remaja yang ternyata anak dari Raja Jayapangus dan Dewi Danu. Mengetahui suaminya telah menikah lagi, hancurlah hati Kang Qingfi. Ia lalu menyerang Dewi Danu untuk merebut suaminya dengan mengerahkan pasukan Balingkang. Mendapatkan serangan ini, Dewi Danu murka. Ia mengerahkan pasukan berupa raksasa dan memorak-porandakan pasukan. Kang Qingfi merasa istri pertamanya dalam bahaya. Raja Jayapangus berusaha melindungi Kang Qingfi. Ia menyadari cintanya kepada Kang Qingfi tidak akan pernah pudar. Hal ini membuat Dewi Danu murka dan mengutuk keduanya menjadi patung. Untuk mengenang kisah cinta keduanya, masyarakat Balingkang Bangli pun selalu menciptakan patung Barong Landung. Patung ini kerap digunakan dalam berbagai upacara keagamaan seperti tolak bala. Namun, seiring waktu, Barong Landung tidak lagi hanya menjadi lambang cinta terlarang. Mereka dipercaya membawa kekuatan gaib. Saat Barong Landung ditampilkan dalam upacara keagamaan, aura di sekitarnya berubah drastis. Suasana menjadi hening, angin berhembus pelan namun dingin. Dan beberapa orang mengaku merasa dia mati oleh mata tajam boneka raksasa itu. Warga setempat meyakini bahwa arwah leluhur benar-benar bersemayam dalam boneka tersebut. Ada larangan keras untuk mempermainkan atau menyentuh Barong Landung tanpa izin pemangku adat. Bahkan, beberapa pemuda yang iseng pernah mencoba memindahkannya tanpa upacara khusus dan mengalami mimpi buruk serta kesurupan di hari-hari berikutnya. Boneka Barong Landung disimpan di pura-pura tertentu dan hanya dikeluarkan saat ritual penting, seperti piodalan atau upacara tolak bala. Saat arak-arakan berlangsung, Barong Landung tidak hanya dibawa berkeliling, tapi juga dihidupkan lewat tarian mistik dan suara gamelan. Gerakannya yang lambat dan tatapan kosongnya menciptakan suasana yang sakral sekaligus menggetarkan. Kisah misteri lain menyebutkan bahwa sosok Barong perempuan lebih sensitif terhadap energi manusia. Ada penari wanita yang mengaku pernah merasa tubuhnya bergerak sendiri saat mendekati boneka tersebut, seolah-olah diresapi oleh roh di dalamnya. Dalam beberapa kasus, penari bahkan menangis tanpa sebab saat menari di hadapan Barong Landung. Barong Landung juga dikenal sebagai penolak bala. Oleh karena itu, ketika desa sedang dilanda penyakit atau musibah, boneka ini akan dibawa keluar untuk menyapu energi negatif. Namun, ritual ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh penghormatan. Kesalahan kecil saja dalam pelaksanaannya bisa membawa petaka. Menurut kepercayaan lokal, ada kepercayaan diam-diam yang berkembang di masyarakat bahwa Barong Landung akan bergerak di malam hari jika tidak disimpan dengan benar.
Penjaga pura kadang mendengar suara kain bergesek atau langkah berat di ruang penyimpanan, padahal tidak ada siapa-siapa. Karena itu, tempat penyimpanan Barong Landung selalu disucikan dan dijaga ketat. Dalam dunia yang semakin modern, Barong Landung tetap berdiri tegak sebagai pengingat bahwa tidak semua yang diam itu mati. Di balik senyum kayu dan tubuh raksasanya, tersembunyi roh masa lalu yang masih hidup dalam kepercayaan dan ketakutan masyarakat. Misteri Barong Landung bukan hanya tentang mitos, ia adalah saksi bahwa di Bali, dunia nyata dan dunia gaib masih berdampingan erat.